Al-mar'ah, wanita itu suka kalau dipuji. Kalau laki-laki itu dipuji biasa saja itu. Sampai kok ganteng toh, paling harus kayak biyen. Paling ngono saja. Enggak, tapi kalau perempuan, sampai kok cantik toh, itu beda loh. Tanya itu ibu itu. Beda loh. Jadi ada apa ya? Ada bangga, ada luar biasa. Sehingga bahaya juga. Dan ketika wanita dipuji, dia akan mempertahankan supaya tetap dipuji. Besok tampil lagi. Ya, makanya suami yang harus banyak-banyak memuji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Surah An-Nur ayat ke-30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadza amrun minallahi ta'ala, ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala li'ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman dari kalangan laki-laki. Perintahnya adalah ayyaghuddu min absarihim amma harrama alaihim, agar mereka menahan pandangan dari apa-apa yang diharamkan untuk dilihat. Fala yanzuru, maka orang-orang beriman adalah tidak melihat illa, kecuali ila ma abaha lahumun nadhar alaih, kecuali pada apa-apa yang dibolehkan untuk dilihat. Wa ayyaghuddu absarahum 'anil maharimi, dan adalah mereka menahan pandangan dari al-maharim, hal-hal yang diharamkan. Termasuk dalam ayat ini tentang wanita-wanita yang haram untuk dilihat. Fa in ittafaqa aw an waqa'al basaru ala mahramin min ghairi qasdin, jika ternyata mendadak atau secara spontan tanpa sengaja, ya, jadi melihat mahram, melihat wanita, dan ini min ghairi qasdin, tidak sengaja, jadi melihat tidak sengaja, maka falyasrif basarahu anhu sari'a, hendaklah cepat-cepat berpaling. Jadi kalau melihat wanita tidak sengaja melihat itu, gimana? Cepat-cepat berpaling, jangan malah iman-iman.
Kama rawahu Muslim fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an Jarir bin Abdullah Al-Bajalli radhiyallahu ta'ala anhu qala, sa'altu an-nabiyya, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam an nadratil fuj'ah, tentang melihat mendadak. Jadi tentang pandangan yang tiba-tiba dan mendadak tanpa sengaja. Fa'amarani an asrifa basari, maka beliau memerintahkan agar aku segera memalingkan pandanganku. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa fi sahih an Abi Sa'id, juga dari Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Jadi hindari duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, la budda lana min majalisina natahaddath fiha. Tapi kami perlu tempat-tempat duduk, tempat kumpul, sehingga kami bisa ngobrol di tempat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, in abaitum, jika kalian ya memang tidak bisa menghindari duduk-duduk di pinggir jalan, fa'tut tariqa haqqahu, maka berikanlah hak-hak jalan. Qalu, mereka bertanya, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah, hak-hak jalan itu apa saja? Qala, pertama ghaddul basar. Jadi kalau sudah di pinggir jalan hendaklah menjaga pandangan. Jadi betul-betul memang paling aman, tidak usah lah. Karena di pinggir jalan itu terlalu banyak yang dilihat. Dan yang dilihat menarik-menarik. Kemudian apa? Kaful adza, menjaga diri dari mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu. Waraddus salam, dan menjawab salam jika ada orang mengucapkannya. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kemudian ma'asyiral muslimin, warawa Abul Qasim Al-Baghawi meriwayatkan an Abi Umamah, dari Abu Umamah, yaqulu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukfulu li bi sittin, jadi jaminlah ya untukku 6 perkara, maka akfuru lakum bil jannah, aku akan menjamin kalian dengan surga jika kalian bisa menjamin 6 perkara ini. Beliau mengatakan, pertama, idza haddatsa ahadukum fala yakdzib, kalau berbicara jangan berdusta. Wa idza tumila fala yakhun, kalau dipercaya jangan berkhianat. Wa idza wa'ada fala yukhlif, kalau sudah berjanji jangan diingkari. Nah, yang keempat ini, wa ghuddu absarakum, dan tahanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, jadi jagalah tangan kalian jangan sampai mendolimi atau menyakiti orang lain. Yang keenam, wahfadzu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian dari zina. Kemudian walamma kana an-nadharu da'iyatan ila fasadil qalbi, dan pandangan itu bisa menyebabkan rusaknya hati. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana pernah dikatakan oleh sebagian orang-orang as-salaf, an-nadharu sihamu summin ilal qalbi. Jadi pandangan itu bisa seperti anak panah beracun yang menuju atau yang menimpa dalam hati. Walidzalika amarallahu, untuk itulah Allah memerintahkan bihifzil furuji, untuk menjaga kemaluan, kama amara bihifzil absari, sebagaimana Allah juga memerintahkan untuk menjaga pandangan, allati hiya bawa'itsu ila dzalika, karena pandangan itu bisa menjadi pemicu, atau pandangan itu bisa menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Jadi di dalam ayat ini dikatakan
qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang beriman agar menjaga pandangan, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan. Maka ini bergandeng dari menjaga pandangan, menjaga kemaluan, karena bisa terjadinya hubungan zina itu diawali dari pandangan. Jadi karena melihat cantik, kemudian ya seperti kita tahu lah, pertama melihat, yang kedua salam, saling nyapa, yang ketiga janji ketemu, dan selanjutnya. Tapi diawali dari melihat, dari pandangan. Walidzalika amarallahu bihifdzil furuji kama amara bihifdzil absar allati hiya bawa'ithu ila dzalika faqala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wa hifdzul farji, perintah untuk menjaga kemaluan ini taratan yakunu bi man'ihi minaz zina. Jadi kadang bermakna larangan dari zina. Kama qala ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wa taratan, tapi kadang yakunu bihifdzihi minan nadhari ilaihi. Jadi kalau dikatakan menjaga kemaluan, pertama bisa bermakna menjaga dari zina. Yang kedua, kadang juga bermakna larangan melihat. Ya, larangan melihat. Kama jaa fil hadits fi Musnad Ahmad was Sunan, sebagaimana hadis disebutkan dalam Musnad Ahmad dan dalam As-Sunan, bahwa ihfad aurataka, jagalah auratmu, illa min zaujatika, kecuali dari istrimu, ya. Au ma malakat yaminuka, atau budak-budak kamu. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih bersih, ay adharu liqulubihim wa anqa lidinihim, lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih untuk agama mereka. Kama qila, sebagaimana dikatakan, man hafidha basarahu, barang siapa yang menjaga pandangannya, awrathahullahu nuran fi basiratihi wa yurwa fi qalbihi, maka Allah akan memberikan cahaya pada hatinya. Jadi orang yang memelihara pandangan matanya, Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Ada lagi riwayat menyebutkan bahwa orang yang menjaga pandangan itu dialah orang yang bisa merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya ibadah. Jadi di antara sebab orang merasakan nikmatnya ibadah itu adalah dengan menjaga pandangan. Maka kalau ada yang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, mungkin di antara sebabnya adalah memanjakan mata. Jadi apa-apa dilihat lah pokoknya, yang haram-haram juga dilihat. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang ini kita kembali pada kemampuan kita bertakwa, melaksanakan perintah Allah itu kan semampunya. Karena untuk total mungkin bagi kita sulit itu. Jadi menahan pandangan dari wanita berpaling itu sulit. Ya, kita mau ke toko, ya, yang layani juga cantik lagi. Sampai kadang-kadang ada orang ngajak ke warung sana, kita bilang enggak enak, enggak apa-apa. Kenapa? Pelayannya cantik. Nah, cantiknya itu ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ini mata yang tidak ditahan, mata yang dimanjakan. Jadi memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kalau kita tidak bisa menghindar 100%, ya jangan mendatangi tempat-tempat yang mengundang mata kita untuk melihat. Kalau terpaksa di sana, ya kita harus berusaha untuk menjaga mata. Jangan malah kesempatan ambil foto bareng lagi.
Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka penjelasan berikutnya wa qauluhu ta'ala innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kama qala ta'ala, ini semakna dengan firman Allah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat dan mengetahui apa-apa yang disembunyikan di dalam hati. Wa fi sahih ya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba 'ala ibni Adam hadzuhu minaz zina adraka dzalika la mahalah. Jadi sudah ditetapkan jadi satu kepastian bahwa anak Adam itu pasti akan akan melakukan ya, akan tercebur ya pada zina, dan itu tidak mungkin tidak bisa dihindari. Pertama, fazinal ainaini, zina dengan mata. Apa zina dengan mata? Melihat. Itu zina. Tapi zina pada mata. Wa zinal lisani an-nutqu. Zinanya lisan adalah dengan berbicara. Wa zinal udhunaini al-istima', zinanya telinga dengan mendengar. Wa zinal yadaini al-batshu, ya, zinanya tangan itu dengan bergerak meraba. Wa zinar rijlaini al-khuta, zinanya kaki dengan melangkah. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, sedangkan an-nafas itu dengan angan-angan. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu, dan betul-betul terjadi zina atau tidak itu tergantung pada kemaluannya. Itu yang zina sesungguhnya. Tapi mata itu sudah berzina dengan melihat. Apalagi hati berzina dengan apa? Pikiran berzina dengan apa? Ngangen-ngangen. Ya karena kenapa? Dari melihat tadi. Melihat kemudian membayangkan malah ya, membayangkan itu ya. Jadi ini sudah zina. Dan sekarang memang kita harus hati-hati yang punya HP, anak-anaknya itu kan begitu bebasnya ya. Yang suka scroll TikTok, Instagram, wah itu sudah kadang bahaya. Banyak hal yang tidak boleh dilihat, akhirnya dari melihat kemudian berpikir, membayangkan, merencanakan berjalan menuju. Nah, tinggal betul-betul terjadi zina atau tidak, itu al-farju. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini rawahul Bukhari ta'liqa wa Muslim musnada min wajhin akhar binahwi ma taqaddama. Jadi secara ta'liq, sedangkan Muslim meriwayatkan musnad dari jalur atau dengan sisi yang lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Waqad qala katsirun minas salafi, dan banyak orang-orang dari kalangan salaf mengatakan innahum kanu yanhauna ayyuhiddar rajulu basarahu ilal amradi. Jadi mereka melarang untuk menajamkan pandangan. Maksudnya menajamkan pandangan itu melihat dengan memperhatikan kepada siapa? Al-amrad. Al-amrad itu laki-laki yang ganteng, kulitnya bagus, mulus itu ya, pokoknya laki-laki yang seperti itu ada. Ya ke salon juga laki-laki, tapi ya facial wajah juga perawatan, tapi laki-laki dia bukan laki-laki sungguhan, tapi dia memiliki wajah yang pokoknya wajahnya tampan banget lah, bersih gitu ya. Maka ini as-salaf melarang untuk memperhatikan, memandang mereka. Kenapa? Dikhawatirkan terjadi hubungan sesama jenis. Jadi kan menarik memang itu. Sebenarnya al-amrad itu
laki-laki dalam usia yang belum tumbuh rambut, belum, maksudnya rambut tangan, bulu tangan belum tumbuh, kumis belum tumbuh, jenggot itu kan menariknya ya. Ya, jadi pokoknya laki-laki yang punya wajah sangat tampan dan menarik, maka laki-laki pun dilarang untuk menajamkan pandangan, memperhatikan mereka, dikhawatirkan nanti tertarik, sehingga dikhawatirkan terjadi al-liwat sebagaimana terjadi pada masa Nabi Lut. Kemudian warawa Ibnu Abi Dunya Nabi Hurairah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'ainin bakiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata itu nanti akan menangis pada hari kiamat. Illa, kecuali satu, 'ainan ghadat an maharimillah. Yang tidak menangis itulah mata yang menahan diri berpaling dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat. Makanya termasuk ghuddul basar. Pentingnya ghuddul basar, menjaga supaya nanti di akhirat mata kita tidak menjadi mata yang menangis. Yang kedua, wa 'ainan sahirat fi sabilillah. Yang kedua, mata yang begadang, berjaga, tidak tidur malam fi sabilillah, di jalan Allah, seperti menjaga pasukan, menjaga perbatasan dari serangan musuh sampai tidak tidur. Maka ini namanya ainan sahirat fi sabilillah. Yang ketiga, wa ainan yakhruju minha mithlu ra'si dzubabi min khasyatillah. Mata yang keluar dari mata itu seperti kepala lalat, ya. Kenapa? Karena takut kepada Allah, menangis ya. Menangis yang sangat ya, dengan tangisan yang sangat, dan tangisannya itu apa? Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, pada ayat 30 ini khususnya bagi laki-laki saja. Laki-laki perintahnya apa? Menjaga pandangan. Hati-hati dengan mata, karena orang mengatakan mata itu jendela hati, sehingga banyak hal masuk ke dalam hati melalui mata, sehingga mereka mengatakan semakin banyak keburukan yang dilihat, maka hati itu seperti tong sampah, keburukan masuk, akhirnya hati ini menjadi tidak tajam lagi, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, tidak bisa merasakan nikmatnya iman, karena hati sudah kotor, dan kotoran itu masuk melalui mata. Termasuk dalam hal ini adalah melihat wanita-wanita yang diharamkan untuk dilihat. Sekali lagi, tetap saja meskipun kita merasa sulit ya, maksudnya tempat kita itu sulit, tetap ada usaha maksimal agar kita menjaga mata itu dari sengaja ya, dari sengaja memandang apa-apa yang tidak boleh dipandang, sengaja ya. Tadi kalau tidak sengaja gimana? Ya pokoknya ya stop gitu ya. Bukan tidak sengaja terus mumpung dilihat haram, tidak dilihat. Gimana itu yang tidak boleh. Kemudian masyarakat muslimin, nah sekarang bagi wanita, kalau laki-laki diperintahkan seperti itu, sekarang wanita ya harus menjaga supaya tidak jadi pusat pandangan. Ada seorang yang dalam ceramahnya mengatakan, bagaimanapun usaha kami menjaga mata para laki-laki, tapi kalau wanitanya pamer, ya kita tetap tidak bisa itu. Ya. Maka di sini ayat 31 bagi wanita. Kullil mu'minat, sekarang bagi wanita katakanlah kepada para wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, mereka menjaga pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluannya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang tampak.
penjelasan ayat ini, hadza amrun minallahi ta'ala, ini juga perintah dari Allah Ta'ala kepada siapa? Lin nisa'il mu'minat. Kalau tadi untuk laki-laki yang beriman, sekarang untuk wanita-wanita yang beriman. Wa ghairatum minhu li azwajihinna, ini juga merupakan pembelaan Allah bagi para suami. Siapa? Yaitu ibadihil mu'minin, suami mereka, hamba-hamba yang beriman. Dan perintah ini juga merupakan tamyizun lahunna, merupakan pembeda antara wanita-wanita yang beriman an sifati nisa'il jahiliyah, membedakan antara perilaku wanita yang beriman dengan wanita-wanita jahiliyah, wa fi'alil musyrikat, dan perilaku wanita-wanita musyrik. Wa kana sababu nuzuli hadhil ayah, dan sebab turunnya ayat ini adalah ma dzakarahu Muqatil bin Hayyan, apa yang disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan. Qala, dia mengatakan, balaghana, telah sampai kepada kami berita, wallahu a'lam, anna Jabir bin Abdullah al-Ansari haddatsa, bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari dia menceritakan, ceritanya adalah anna Asma binta Mursyidah, bahwa ada wanita bernama Asma binti Mursyidah, kanat fi mahallin laha fi Bani Harithah, dia berada di tempatnya seperti tempat perdagangan ya, banyak orang lalu lalang, banyak orang masuk, dan itu berada di kampung Banu Harithah. Faja'alan nisa' yadkhulna 'alaiha ghaira muta'azziratin, banyak wanita yang masuk ke tempat itu tetapi tidak memakai izar. Izar itu pakaian bagian bawah. Ya. Fayabdu ma fi arjulihinna minal khalakhili, sehingga perhiasan yang di kaki itu tampak. Kan ada perhiasan yang apa? Gelang ya. Gelang kaki itu. Ya, mungkin tangannya sudah tidak cukup lagi itu ya. Akhirnya di kaki juga dipasang ya. Nah, sehingga tampak gelang-gelang yang ada di kaki mereka. Bahkan watabdu suduruhunna, dada mereka juga tampak. Jadi tidak tertutup rapat dengan pakaian seperti gamis itu, tapi tampak ya. Wa zawaibuhunna, tampak pula bagian rambut bagian depan itu. Ya pakai kudung, tapi dadanya kelihatan, tidak tertutup kudung. Kemudian apa? Rambut bagian sini loh. Ada ya? Hah? Yang pakai kudung tapi rambutnya kelihatan, ada ya? Nah, berarti perhatikan juga ya. Ya itu dulu. Dan mereka keluar masuk tempat itu. Kakinya kelihatan, gelangnya tampak, rambutnya bagian ini juga tampak. Kemudian kerudungnya tidak menutupi sampai dadanya. Faqalat Asma, maka Asma mengatakan ma akbaha, ini betul-betul buruk ini tidak bagus. Fa anzalallah, maka turunlah ayat ini, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, sampai akhir ayat. Tafsirnya, faqauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, agar para wanita menahan pandangan mereka, ay amma harramallahu alaihinna minan nazari ila ghairi azwajihinna, jadi menjaga pandangan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat kecuali pada suaminya. Jadi ini ada dua pendapat ya. Pendapat pertama, wanita itu secara mutlak tidak boleh menatap atau melihat laki-laki lain kecuali hanya pada suaminya. Wa dhahaba akharun, tapi pendapat yang lain minal ulama ila jawazi, boleh apa? Nadharihinna ilal ajanibi bighairi syahwah, boleh wanita itu melihat laki-laki asing tetapi dengan syarat bighairi syahwah, melihat tidak diikuti dengan syahwat. Kan bisa saja wanita terbangkit syahwatnya kalau melihat laki-laki, badannya kekar,
Pokoknya sehingga membangkitkan syahwatnya itu harus ditinggalkan. Ini bagi yang membolehkan. Yang pertama kan tidak membolehkan. Yang membolehkan boleh melihat ajanib, laki-laki asing yang bukan suaminya, tetapi bi ghairi syahwah, melihat tanpa syahwah. Dan ini ada dalilnya. Kama thabata fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam hadis as-sahih disebutkan Rasulullah itu ja'ala yanzur dal Habasyah, pernah melihat orang-orang Habasyah, wa hum yal'abuna bihirabihim yaumal 'idi fil masjid. Mereka itu sedang bermain seperti atraksi ya. Atraksi dengan tombak-tombak mereka di dalam masjid. Bukan perang, tapi melakukan atraksi tombak dan dilakukan di dalam masjid. Rasulullah melihat itu. Wa Aisyah ummul mukminin tanzur ilaihim. Aisyah juga melihat. Cuma Aisyah min warai, berada di belakang Nabi. Jadi Nabi melihat dan di belakangnya ada Aisyah yang ikut melihat. Wa huwa yasturuha minhum, dan Rasulullah menutupi Aisyah dari pandangan mereka. Jadi Nabi melihat orang-orang Habasyah sedang melakukan atraksi dengan tombak, Aisyah juga lihat. Dan rasanya Aisyah melihatnya tidak di depan, Aisyah melihat di belakangnya Nabi sehingga dia tertutup dari pandangan banyak orang. Dan hatta mallat waraja'at, dan Aisyah itu melihat sampai bosan akhirnya pulang. Maka ini dalil yang membolehkan bahwa wanita-wanita boleh melihat laki-laki asing selama melihatnya itu apa? Bi ghairi syahwah. Jadi melihat yang tanpa diikuti syahwah. Wa qawlu wa yafatna furujahunna, sebagaimana laki-laki juga disebutkan setelah menjaga pandangan harus menjaga kemaluan, wanita juga. Karena Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa maksudnya menjaga anil fawahish. Al-fahisyah, perbuatan yang keji. Al-Quran mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Zina itu merupakan perbuatan fahisyah. Jadi dimaksud menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Wa qala Abu Aliyah mengatakan kullu ayatin, setiap ayat nazalat fil Qur'ani yuzkaru fiha hifdzul furud, setiap ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata menjaga kemaluan fahuwa minaz zina, maksudnya menjaga kemaluan dari zina, illa hadhihi ayat, kecuali ayat ini. Ayat ini apa? Wa yahfadzna furujahunna, mereka menjaga kemaluannya, maksudnya alla yaraha ahadun, jangan sampai dilihat oleh siapapun. Jadi bukan hanya zina, tidak boleh dilihat, apalagi sengaja diperlihatkan, naudzubillah. Wa qauluhu, berikutnya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan agar wanita-wanita itu tidak memperlihatkan perhiasan-perhiasan kecuali yang tampak, artinya tidak bisa disembunyikan. Ai la yuzhirna syai'an minaz zinati, tidak menunjukkan sedikit pun dari perhiasan lil ajanibi, kepada orang asing, illa ma la yumkinu ikhfahu, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Wa qala Ibnu Mas'ud mengatakan karrida iwathiyab, selendang, baju, maksudnya baju luar ya. Jadi wanita ini memakai baju, kemudian memakai lagi, atau kemudian memakai selendang, maka ini kan perhiasan. Kan intinya kan baju, memakai baju kemudian selendang. Selendang itu fungsinya apa? Ya untuk menghias ya, maka termasuk perhiasan, tapi memang tidak bisa disembunyikan, memang karena letaknya di luar. Maksudnya juga yaitu ala makana yata'anahu nisa'ul Arab, ya, sebagaimana pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita Arab, yaitu minal mikna'atil lati tujallilu thiyabaha, jadi kain yang kemudian membungkus baju. Jadi sudah pakai baju kemudian pakai apa lagi?
kain luar untuk menutupinya, maka kain yang luar ini kan yang dimaksud dengan perhiasan yang tidak mungkin, yang tidak apa-apa kalau orang lihat itu. Ya. Kemudian wa ma yabdu min asafili thiyabi, termasuk yang tampak dari bawah pakaian, fala haraja 'alaiha fihi, maka ya tidak dosa kalau kelihatan. Li'anna hadza, karena ini adalah la yumkinu ikhfa'uhu, sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan. Wa nadhiru fi zijin nisa'i ma yadharu min izariha, jadi termasuk pakaian wanita yang tampak pada pakaian bawah. Wa ma la yumkinu ikhfa'uhu, dan hal-hal lain yang mungkin, yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Maqala biqauli Ibnu Mas'ud, yang berpendapat seperti pendapat Ibnu Mas'ud ini adalah Al-Hasan, Ibnu Sirin, Abul Jauza, wa Ibrahim An-Nakhai wa ghairuhum. Jadi tentang perhiasan itu kan ada perhiasan yang memang tidak tampak. Yang tidak tampak itu jangan ditampak-tampakkan. Ya apa? Seperti apa? Ya tadi kalung, kemudian apa anting-anting, terus apanya, jilbabnya dibuka dikit supaya tampak, itu kan sengaja menampak-nampakkan. Ma'asyiral muslimin, nah di sini ada wa qaulu ta'ala wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung hingga dada, ya, juyub, yakni al-maqani'u yu'malu laha sonafatun daribatun ala sudurin nisa. Jadi tadi kain-kain seperti kerudung atau kain penutup yang dibuat untuk menutupi sudurin nisa, dada para wanita, untuk apa? Lituwariya ma tahtaha min sadriha wa taraibiha. Dengan menutup itu maka bisa menutupi atau menyembunyikan apa yang dibaliknya. Jadi tahtaha itu ini kain, kemudian dibalik kain itu yaitu apa? Sadriha wa taraibiha. Dada sampai tulang bagian bawah dada itu, taraib. Karena ada mimbaini sulbi wat taraib. Taraib itu dari perempuan. Kemudian la yuwarihi syai'un. Nah, maaf. Liyukhalifna, agar wanita-wanita muslimah mukminah ini tidak menyerupai syiar nisa'il jahiliyah, ahlil jahiliyah. Jadi agar aturan dibuat, firman Allah Ta'ala ini turun untuk membedakan perilaku wanita-wanita mukminah dengan wanita-wanita ahlul jahiliyah. Fa innahunna lam yakunna yaf'alna dzalika, karena mereka wanita-wanita jahiliyah tidak melakukan seperti itu. Bal kanatil mar'atu tamurru bainar rijali musaffihatan bisadriha. Dulu orang-orang jahiliyah itu, wanita-wanita itu kalau berjalan di depan laki-laki sengaja membusungkan dadanya. La yuwarihi syai'un, tidak tertutupi, tidak pakai jilbab, tidak ditutupi kain kerudung, tidak pakai khimar. Wa rubbama adharat unuqaha, atau kadang-kadang malah sengaja memperlihatkan lehernya. Wa dhawa'iba sya'riha, tadi apa? Rambut di bagian depan atau di sekitar telinga. Wa aqritati adaniha, termasuk perhiasan yang ada di telinganya. Jadi kalau toh berkerudung tapi kerudungnya itu tidak sampai menutupi dada, atau kadang-kadang juga telinganya itu tampak dan rambutnya juga tampak, tapi berkerudung, maka Islam mengatur ya harusnya ditutup semua, karena orang-orang jahiliyah dulu itu seperti itu. Bahkan mereka sengaja itu berjalan di depan laki-laki dengan cara begitu ya.
Kemudian fa'amarul mu'minat, maka Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman ayyastatirna fi hayatihinna wa ahwalihinna. Allah memerintahkan pada wanita-wanita yang beriman menutupi, jadi tertutup dalam tingkah laku mereka dan dalam keadaan-keadaan mereka. Kama qala Allah Ta'ala ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah pada istri-istrimu, wa banatika, pada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan ke bawah jilbab-jilbab mereka. Jadi jilbab memang harus turun ya ke bawah. Kalau sekarang bahasanya jilbab syar'i. Jadi ada yang tidak syar'i juga rupanya ya. Syar'i. Kemudian disebutkan di dalam ayat ini dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, ya dengan begitu mereka kan tidak begitu dikenal, tidak begitu tampak sehingga tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa qala fi hadhil ayatil karimah, dalam ayat ini Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, supaya menjulurkan khimar. Al khimar itu kain penutup itu sampai pada dada. Wal khumuru jam'u khimarin. Al khumur jamak dari khimar, wa huwa ma yukhammaru bihi, sesuatu yang menutupi itu namanya khimar. Maka minuman keras itu namanya apa? Khamar. Kenapa? Karena nutupi otak. Otaknya tertutup sehingga tidak sadar. Nah, jadi al-khimar. Di sini khimar wa huwa ma yukhammiru bi au yughatta bihi ar-ra'su, ya. Kain yang menutup, dengan kain itu bisa kepala menjadi tertutup. Wa hiyallati tusamihan nasu maqani, atau dikenal orang sekarang dengan istilah maqani, kerudung. Ya. Karena Sa'id bin Jubair mengatakan wal yadribna ay wal yasdudna bi khumurihinna ala juyubihinna, yakni ala nahri was sadar. Jadi yang ditutupi adalah an-nahr dan sampai as-sadar. An-nahr itu bagian atas dada sampai leher, sampai ke as-sadar, jadi nutup sampai ke bawah sampai as-sadar. Fala yura minhu syai'un, sehingga tidak kelihatan sedikit pun. Warawal Bukhari wa Aisyah, Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah mengatakan yarhamullahu nisa'al muhajiratil awal, Allah merahmati wanita-wanita muhajirat generasi pertama atau yang awal. Lamma anzalallah, ketika Allah menurunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, agar para wanita menjulurkan khimar mereka hingga dada, syaqaqna murutahunna fakhtamarna bih, jadi mereka merobek kain-kain yang ada supaya bisa menutupi atau membuat melaksanakan perintah ini. Jadi begitu hebatnya generasi sahabat itu, kalau ada perintah ya saat itu langsung gitu, tidak nunggu besok, tidak mikir-mikir dulu. Begitu perintah datang ya sudah, apa yang bisa dipakai untuk khimar mereka pakai. Kadang kejadian terbalik, malah ada orang-orang yang beralasan supaya tidak pakai hijab, supaya tidak pakai, cari alasan supaya tidak pakai hijab. Padahal kalau kita melihat wanita-wanita generasi ini, begitu turun ayat ya langsung ada kain apa mereka sobek, mereka pakai supaya bisa melaksanakan perintah Allah. Wa qauluhu wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan mereka tidak melihatkan perhiasan mereka kecuali pada bu'ulah, yakni azwajahunna. Yang dimaksud bu'ulatuhunna adalah pada suami-suami mereka. Siapa lagi yang diperbolehkan, atau kepada siapa wanita diperbolehkan menunjukkan atau memperlihatkan perhiasannya? Au abaihinna, kepada ayah mereka. Au abai bu'ulatihinna, pada ayah dari suami atau pada mertua. Au abnaihinna, atau pada
anak-anak mereka, abna'i bu'ulatihinna, anak-anak dari suami mereka, au ikhwanihinna, pada saudara-saudara mereka, au bani ikhwanihinna, au bani akhawatihinna, anak-anak dari saudara laki-laki dan anak-anak dari saudara perempuan. Kullu haula'i maharimul mar'ah, semua itu mahram bagi wanita. Sehingga apa? Ya juzulaha, boleh bagi wanita antadharu alaihim zinatiha, untuk menampakkan perhiasan mereka. Walakin min ghairi tabarrujin, yang penting tidak tabarruj. Tabarruj itu sengaja bersolek berlebihan, menampak-nampakkan, ya. Maka ada tabarrujul jahiliyah. Waqad rawa Ibnu al-Mundhir an Ikrimah, Ibnu al-Mundhir meriwayatkan dari Imrah tentang ayat ini, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa abai bu'ulatihinna hatta faragha minha, sampai akhir. Qala, dia mengatakan, lam yadhkuril amma walal khal, ayat ini tidak menyebutkan paman dari pihak ayah maupun paman dari pihak ibu. Li'annahuma yan'atani li'abnaihima, karena kedua orang ini, paman dari pihak ayah maupun paman dari pihak ibu itu berhubungan atau dinisbatkan kepada anak-anak mereka. Anak paman itu boleh dinikahi apa enggak? Boleh ya? Sepupu ya. Maka di sini disebutkan paman, tidak disebutkan paman dari bapak dari ibu disebutkan. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan anak-anak mereka. Anak mereka kan bukan mahram lagi, itu sudah boleh menikah. Sepupu ya, sepupu itu boleh. Sehingga walatadhu khimara indal ammi wal khal, sehingga perempuan tidak melepas hijabnya di depan paman, baik paman dari pihak ayah maupun paman dari pihak ibu. Kenapa? Karena nanti mereka akan menceritakan pada anak-anaknya, orangnya gini loh, misalnya. Fa amma zauju, adapun suami, fa inna madzalika kullahu min ajli. Kalau suami yang perempuan, harusnya perempuan itu ya bersolek untuk suaminya. Jadi ibu-ibu, saya sering menyampaikan khutbah nikah itu, jadilah wanita yang menggembirakan suami. Pertanyaannya, suaminya siapa? Ya, itu menggembirakan suaminya orang cantik untuk dilihat oleh orang lain. Karena istri itu memang dia harus bersolek dan cantik untuk suaminya. Fatatasanna'u lahu, maka memang wanita itu harus berdandan, bersolek cantik lahu, untuk suaminya. Bima la yakunu bihadrati ghairihi, yang tidak dilakukan kepada yang lainnya. Masyarakat muslimin, pernah ada satu penelitian ya, kenapa banyak orang itu kok suka bolak-balik ke tempat pelacuran. Ternyata jawabannya ya tadi, karena ketika datang yang nyambut wanitanya cantik, berdandan. Coba kalau ibu-ibu suaminya datang disambut seperti itu ya, gitu ya. Ya, ini hanya penelitian saja. Ya, jadi karena memang istri itu berdandan suami, tapi ya jangan terus suami sakar PDW ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa nanti setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya, sampai seorang suami akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Jadi Bapak hati-hati juga kalau sampai ada tetes air mata ibu-ibu itu, sampai yang ditanya itu, kenapa dia nangis itu. Nah, jadi maka wanita juga harus mengimbangi tanggung jawab besar para suami. Wa qaulu wa nisaihinna, dan memperlihatkan perhiasan itu kepada wanita-wanita, yakni tudhiru zinataha aidon, wanita itu boleh juga menampakkan perhiasan lin nisa'il muslimat, kepada wanita-wanita sesama
Muslim duna nisa ahli zimmah, tapi tidak boleh kepada wanita-wanita ahli zimmah. Wanita ahli zimmah itu wanita Yahudi, Nasrani yang tinggal di negara Islam. Kepada mereka tidak ditunjukkan. Li'alla tasifahunna lirijalihinna, supaya wanita-wanita ahli zimmah itu jangan sampai menceritakan kondisi wanita ini kepada suaminya. Jadi kalau ditunjukkan pada wanita-wanita non-muslim ahli zimmah, nanti dia cerita ke suaminya. Kenapa? Wadzalika wa in kana mahdzuran fi jami'in nisa, meskipun memang menceritakan seorang wanita menceritakan wanita lain pada suami itu tidak boleh kepada seluruh wanita tanpa membedakan agama, illa annahu fi nisa'il zimmah asyad. Tapi larangan kepada nisa ahli zimmah, kepada wanita-wanita di luar agama Islam, itu larangannya lebih keras. Fa innahunna la yamna'uhunna min dzalika mani', karena bagi wanita-wanita di luar agama Islam, mereka tidak mengenal larangan ini. Jadi mereka bebas saja menceritakan wanita lain pada suaminya. Seorang perempuan ketemu dengan temannya cantik, dia cerita ke suaminya itu, orangnya begini, wajahnya begini. Padahal itu tidak boleh. Makanya kalau di sini dikatakan kepada wanita ahlu zimmah lebih keras karena memang mereka tidak ngerti aturan itu, ya. Wa amal muslimah, adapun wanita muslimah, fa innaha ta'lam, mereka tahu anna dzalika haramun, menceritakan itu tidak boleh. Fatanzajiru anhu, sehingga wanita muslimah menghindar dari hal ini. Maka disebutkan waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashirul mar'atul mar'ata tan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Ya. Jangan sampai seorang wanita, sebenarnya mubasyarah itu bisa bergaul, tapi mubasyarah itu bisa menyentuh, ya. Lalu wanita ini menceritakan pada suaminya. Jadi seorang wanita bertemu dengan wanita lain, dia kagum dengan cantiknya, dia ini. Lalu dia menceritakan tentang wanita itu pada suaminya, ka'annahu yanzuru ilaiha. Saking detailnya cerita itu sampai suaminya koyok-koyok roh langsung loh. Wong ngene lho, kulite lho ngene. Oh, rambutnya lho gini. Dan ini tidak boleh itu. Maka di sini dikatakan kenapa penjelasan tafsir itu dilarang menunjukkan pada wanita-wanita yang di luar agama Islam, karena mereka tidak mengenal larangan ini. Boleh menunjukkan pada sama muslim, kenapa? Karena orang Islam, wanita muslimah tahu bahwa menceritakan itu pada suaminya itu tidak boleh. Jadi cukuplah dia melihat dan tahu. Jadi jangan sampai, ya, seorang wanita lihat temannya begini, dia cerita ke suaminya. Detail banget ceritanya. Sampai suaminya itu seakan-akan apa? Ka'annahu yanzuru ilaiha. Saking detailnya koyok roh langsung loh. Ceritanya detail banget. Dan ini Rasulullah mengatakan tidak boleh seperti itu. Akhrajahu fi sahihaini an Ibnu Abbas, an Ibnu Mas'ud. Hadis ini ditengahkan oleh Sahihaini Bukhari dan Muslim, diriwayatkan di Ibnu Mas'ud. Wa qauluhu ta'ala aw ma malakat aymanuhunna, yang dimaksud adalah yakni min nisa'il musyrikin, budak-budak dari kalangan musyrikin, fayajuzu laha an tudhhira zinataha laha, dan maka boleh kalau kepada budak-budak menunjukkan wanita ini, wa in kanat musyrikah, meskipun budak-budak itu adalah budak-budak musyrikah, li'annaha amatuha, karena wanita-wanitanya adalah budak. Wa ilaihi dhahaba Sa'id bin al-Musayyab, inilah juga mazhab atau pendapat Sa'id bin al-Musayyab. Wa qalu awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, boleh juga menampakkan perhiasan itu kepada at-tabi'ina ghairu ulil irbah minar rijal, pada laki-laki, tapi laki-laki yang ghairu ulil irbah, maksudnya kal ajra wal adba alladzi laisu bi akfa. Jadi seperti kepada
pelayan-pelayan yang memang keluar masuk rumah. Jadi laki-laki pelayan-pelayan yang memang mereka berada mengikuti, artinya tinggal di situ, keluar masuk, menghidangkan makanan dan lain sebagainya. Dan kemudian wa umma dzalika fi uqulihim walahun wa khawas, dan mereka ini adalah orang-orang yang akalnya agak dungu. Kak Pati ya, untuk urusan itu tidak anulah dia, tidak tertarik, makanya dikatakan tidak tertarik. Di sini dikatakan wala himmatalam ilan nisa'i wala yashtahun, mereka tidak punya keinginan dan tidak punya nafsu syahwat. Mungkin kalau dulu ada laki-laki yang dikebiri gitu ya. Nah, dulu ya itu kan termasuk ghairu ulil irbah. Jadi orang-orang yang sekitar dan mereka tidak tertarik ya kepada para an-nisa. Wa qala Ikrimah mengatakan huwal mukhannats. Al-mukhannats ini, mukhannats itu mungkin bahasa kita apa ya? Banci, kayak laki-laki, tapi di sini disebutkan kalau Ikrimah dengan bahasa yang sangat tegas, alladzi la yaqumu zubbuh, yang tidak bisa ereksi. Jadi apa? Impoten ya. Nah, jadi kalau orang, kan ada orang yang potensi dan ada yang impotensi, jadi tidak punya potensi blas itu maksudnya. Jadi la yaqumu zubbu artinya tidak bisa ereksi ya. Ya ini bahasanya agak vulgar, tapi ya gimana? Ya harus dijelaskan seperti itu. Artinya al-mukhannats itu ya sebenarnya kalau secara bahasa maknanya itu banci. Tapi maksudnya ini laki-laki yang memang dia tidak berfungsi, ya, tidak bisa ereksi, tidak berfungsi. Termasuk orang ini tidak punya keinginan memang. Ya, lihat wanita cantik juga tidak ada respon lah. Ya, biasa saja gitu kan. Beda kalau orang-orang sehat kan. Ya, kalau tadi dikatakan otaknya dungu, ya. Kalau tidak dungu ya berarti ya ada ketertarikan gitu ya. Wa kadzalika qala ghairu wahid minas salaf, dan demikian dikatakan tidak hanya satu oleh para salaf. Hafiz Sahih Aisyah, dalam riwayat dari Aisyah, anna mukhannatsan, dulu pernah ada mukhannats, ya tadi mukhannats laki-laki yang tidak tertarik pada wanita. Kana yadkhulu ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini sering keluar masuk di keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu ya'udduna min ghairi ulil irbah, dan mereka menganggap laki-laki ini termasuk ghairu ulil irbah, orang yang tidak memiliki ketertarikan kepada wanita. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah masuk, wa huwa yan'atu imra'atan yaqulu, maka kemudian beliau mengatakan innaha idza aqbalat bi arbah wa idza adbarat bi saman. Jadi dikatakan bahwa orang ini kalau datang dengan 4, kalau pergi dengan 8, maksudnya dari depan tampak 4, dari belakang, itu artinya apa? Karena orang ini gemuk gitu loh. Jadi kalau di depan kelihatan 4 lipatan di perutnya, kalau dari belakang tambah gede lagi gitu ya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ara hadza ya'lamu ma huna, bukankah dia juga bisa mengetahui yang terjadi di sini? La yadkhulanna alaikum, jangan lagi boleh dia masuk ke sini. Fa akhrajahu, maka dia pun diusir, artinya tidak boleh lagi masuk ke sana. Fa akhrajahu fa kana bil baida, kemudian dia tinggal di tempat namanya Baida. Yadkhulu yauma kulli jum'atin yastatimu, dan dia datang setiap hari Jumat untuk meminta makanan. Jadi tadi karena khawatirkan nanti kalau orang melihat terus diceritakan itu ya, menceritakan dan lain sebagainya. Tapi ini awalnya mereka dia bebas-bebas saja. Kenapa? Karena dia tidak punya syahwat kepada wanita. Ini tentang mukhannats. Orang kita mengatakan mahnus. Jadi orang yang tidak jelas. Kalau KTP jelas, laki-laki perempuan, tapi
Ya, tidak jelas itu, menjadi tidak jelas. Intinya adalah orang-orang yang tidak memiliki syahwat kepada para wanita. Wa qaulu ta'ala, siapa lagi yang boleh? Awit tifli, anak kecil, alladzi lam yadharu ala auratin nisa, ya, yang belum mengerti tentang aurat perempuan, yakni lisigori mereka karena masih kecil. La yafhamuna ahwalan nisa, mereka tidak paham tentang wanita. Wa auratihinna, mereka tidak paham tentang aurat mereka. Min kalamihinnar rahim, suara ucapan wanita yang rahim itu, suara wanita itu yang merdu merayu gitu ya. Tapi anak kecil kan tidak paham itu, tidak paham. Wa ta'attufihinna fil misyati wa harakatihinna wa sakanatihinna, lenggok-lenggok ketika jalan, dalam bergerak, dalam diam, itu anak kecil tidak ngerti. Maka anak kecil yang belum mengerti ini tidak apa-apa. Cuma sekarang anak kecil itu mesti ngerti, kecilnya gitu. Maka disebutkan fa idza kanat tiflu saghiran la yafhamu dzalika, kalau anak kecil, anak laki-laki ya kecil tidak paham tentang itu, fala ba'sa bidukhuli 'ala nisa, tidak apa-apa dia masuk bercampur dengan para wanita, tidak apa-apa. Fa amma in kana murahiqan aw qariban minhu, adapun anak laki-laki yang sudah mencapai masa puber atau mendekati itu, ya, maka disebutkan bihaitsu ya'rifu dzalika wa yadrihi, dia mengerti dan dia mengetahui dan mengerti masalah itu. Wa yufarriqu baina syauha'i wal hasna, lah anak ini sudah bisa memahami mana yang cantik, mana yang yang tidak cantik, mana yang tidak cantik. Fala yumakkanu minad dukhuli an nisa, maka tidak boleh lagi dia. Jadi sudah ngerti ini cantik, ini tidak cantik, sudah ngerti aurat, nah itu tidak boleh lagi. Wa qad thabata fi sahihain yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyakum ad-dukhula 'ala an-nisa, hindari masuk bertemu dengan para wanita. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah afaratul ham, bagaimana dengan ipar? Qala al-ham al-mautu, ipar itu adalah kematian. Jadi ya hati-hati, ora popo ngipar, ora popo. Tapi kan akhirnya banyak kejadian. Waliyadzubillah. Wa qaulu ta'ala wal yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan kemudian yang kita baca tentang perhiasan, jangan wanita ini memukul-mukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang disembunyikan. Kanatil mar'atu fil jahiliyati, wanita-wanita pada masa jahiliyah, idza kanat tamshi fit tariqi, ketika mereka berjalan di satu jalan, atau itu jalan yang dilewati banyak orang, wa fi rijliha khalkhal, dan wanita itu memakai gelang, somitun la yusma'u sautuhu. Jadi kalau orang berjalan memakai gelang kaki dan gelang kakinya itu tidak ada suaranya, tidak ada gemerincingnya, la yusma'u sautuhu, tidak kedengar suaranya, darabat birijla ardo, maka wanita ini memukul-mukulkan kakinya supaya apa? Supaya bunyi, supaya kelihatan. Faya'lamur rijalu toninahu, akhirnya orang-orang bisa mendengar gemerincingnya. Jadi tadi memang ada orang yang sengaja supaya dilihat. Kalau orang tidak lihat, dia berupaya gimana supaya orang lihat. Kan suka pamer gitu ya. Ada orang-orang yang suka pamer. Fanahallahul mu'minat an misli dzalika, maka Allah melarang wanita-wanita beriman untuk melakukan itu. Wa kadzalika idza kana syai'un min zinatiha mastura,
Demikian juga tentang perhiasan-perhiasan yang mastur, yang tertutup. Fataharrakat biharakatin litudhira ma huwa khafiyun, lalu melakukan gerakan supaya tampak apa yang tersembunyi tadi. Itu dakhala fi hadzan nahyi, termasuk dalam larangan. Ini tidak hanya masalah gelang yang ada di kaki, pokoknya hal-hal yang harusnya disembunyikan lalu wanita itu melakukan gerakan supaya tampak, itu tidak boleh apapun bentuknya perhiasan itu. Kemudian liqouli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wa min dzalika aidan, dan termasuk dalam masalah ini, annaha tunha 'anit ta'atturi wa tatayyubi. Nah, wanita juga dilarang menggunakan itar. Itar tatayyub itu parfum, minyak wangi. Inda khurujiha, ketika keluar min baitiha, dari rumahnya, fayashummur rijalu tibaha, lalu orang-orang laki-laki bisa mencium wanginya. Ini wanita tidak boleh. Maka sebaik-baik parfum laki-laki itu yang tajam wanginya, bisa dicium oleh banyak orang, tapi bagi wanita adalah yang paling yang paling lembut. Akhirnya kalau ada orang bisa mencium, paling orang yang paling dekat dengan dia. Maka di sini tidak boleh memakai parfum yang kalau dia keluar orang-orang laki-laki bisa mencium wanginya. Rawa Abu Isa At-Tirmidzi an Abi Musa radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu 'ainin zaniyah, setiap mata itu melakukan zina, wal mar'atu, dan wanita, idza sta'tarat, kalau dia memakai wangi-wangian, famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza, lalu dia melewati satu majlis di antara banyak laki-laki, maka berarti dia ini yakni zaniyah, berarti dia adalah seorang pezina. Maksudnya bukan zina tadi dengan kemaluan, tapi dia telah zina ya tadi mata, kan orang kemudian menciumnya, kemudian melihatnya, ini menjadi zina mata. Wa qala fil babi an Abi Hurairah, dan dalam masalah ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan hadza hasanun sahih. Wa rawa Abu Dawud an Usaid al-Ansari an Abi Usaid al-Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa kharijun minal masjidi, jadi ketika keluar dari masjid, waqad ikhtalata ar-rijalu ma'an nisa'i fit tariq, sedangkan laki-laki dan perempuan berikhtilat, jadi antara laki-laki dan perempuan itu bercampur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhirna, wahai para wanita kalian di belakang ya. Jadi biarkan para laki-laki kalian istakhirna, mundur di belakang. Fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariqa, jadi kalian itu tidak berhak untuk jalan di bagian tengah. Jadi kalau jalan itu alaikunna bihafatit tariq, kalian di bagian pinggir. Jadi jangan sampai terjadi ikhtilat. Maka wanita-wanita di bagian pinggir, kalau jalan ya trotoarnya. Jadi pokoknya semakin paling pinggir. Maka fakanatil mar'atu talsaqu bil jidar, sampai wanita-wanita itu waktu itu berjalan mepet dengan tembok paling pinggir. Hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidari min lusuqiha bi, sampai pakaian-pakaian itu betul-betul nempel ke tembok yang mereka lewati. Ditutup dengan firman Allah, wa qalu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, bertaubatlah kalian, maksudnya if'alu ma amurukum bihi, Allah mengatakan lakukan yang aku perintahkan, min hadhihi sifatil jamilah wal akhlaqil jalilah, sifat-sifat yang baik dan akhlak-akhlak yang mulia ini. Watruku ma kana alaihi ahlul jahiliyah, tinggalkan apa-apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, minal akhlaqi was sifatir radhilah, berupa akhlak dan sifat-sifat yang hina. Fa innal falaha, karena di sini dikatakan la'allakum tuflihun,
agar kalian beruntung. Maka fa innal falah, sesungguhnya keberuntungan, kullal falahi, keberuntungan yang sebenar-benarnya adalah fi fi'li ma amarallahu bihi wa rasuluh. Keberuntungan, sebenar-benar keberuntungan adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa tarki ma nahaya anhu, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala huwal musta'an. Jadi dua ayat, jadi sangat adil, laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Dan khusus memang harus ada upaya ya, insya Allah gitu sudahlah. Tapi ketika kita berhadapan dari fuj'ah, kita tidak bisa menghindar dari suatu tempat yang ada wanita dan kita tidak bisa menghindar, ya jagalah pandangan. Bagi wanita gimana? Ya wanita-wanita hendaklah membantu supaya laki-lakinya juga aman. Ya wanita harus menutup diri supaya tidak tampak, karena memang beda ya. Al-mar'ah, wanita itu suka kalau dipuji. Kalau laki-laki itu dipuji biasa saja itu. Sampai kok ganteng toh, paling harus kayak biyen. Paling ngono saja. Enggak, tapi kalau perempuan sampai kok cantik toh, itu beda loh. Tanya itu ibu itu. Beda loh. Jadi ada ada bangga, ada luar biasa, sehingga bahaya juga. Dan ketika wanita dipuji, dia akan mempertahankan supaya tetap dipuji, besok tampil lagi ya. Makanya suami yang harus banyak-banyak memuji itu ya, banyak-banyak, jangan dipuji orang lain ya. Puji. Ya, kalau laki-laki itu dibilang sampean kok ketok tuwek atau ya biasa saja. Tapi ibu-ibu kalau bilang gitu marah loh itu. Ya meskipun tuwek sungguh ya, tapi mosok sih kan gitu ya. Jadi masyarakat muslimin semua tahulah, cobalah. Bapak ini kalau ada acara undangan pagi, siang, sore, bajunya enggak ganti itu biasa itu. Tapi ibu-ibu itu beda itu. Pagi pakai ini, siang enggak mau pakai itu. Nanti sorenya ganti lagi. Nah, kalau bajunya ganti, tasnya ganti, menyesuaikan sepatunya begitu ya. Jadi memang beda. Dan maka ya khuliqa min dil'in. Jadi ya bapak-bapak yang harus sabar itu. Fastausu bin nisa'i khaira. Jadi memang begitu. Ya sudah begitu memang. Maka kembali pada ayat ini ya saling menjagalah. Jadi yang laki-laki juga berusaha menjaga, menyelamatkan diri dari siksa, yang perempuan juga membantu agar suami juga selamat, sehingga bisa sama-sama melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya, khususnya berkaitan dengan masalah dua ayat ini. Masalah menjaga mata dan kemaluan. Ini dua hal, karena Rasulullah tadi sudah mengatakan ada 6 yang beliau menjanjikan asal bisa menjaga 6 ini, diantara adalah menjaga mata. Di samping bicara jangan dusta, di amanat jangan khianati, janji tidak diingkari, maka jagalah pandangan. Jangan dimanjakan pandangan untuk melihat apapun yang diinginkan, nanti rusak hati itu ya. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.